kulkasnya atresi. Oh, full ya? Ini insulin. Insulin. Insulin jadi pasien gula darah tinggi, perlu regulasi gula darah. Nanti dokter penyakit. Oh, ini ada juga ya? Iya, ini insulin. Ini obat saya, obat bius yang obat bius umum. Oke. Bius umum. Jadi kalau bius umum pakai pengukur temperatur. Jadi temnya itu di bawah 8. Oke. Ya. Kalau itu COVID Pak, kita terima juga masih karena ini stok Infus, kemudian insulin. Ya. Bapak Sekong. Saya tiba kamu. Ya. Administrasinya bagaimana kalau misalkan pasien butuh obat pakai kartu ini ya, kartu. Kalau secara administrasi ini kan gudang stok obat juga. Jadi semua kalau nanti permintaan pengobatan obat-obat itu dari apotek yang kasih. Apotek minta kebutuhan obat. Jadi resep dokter lari ke sana. ke tempat tadi Pak. Lari Tadi ke apotek dulu. Tadi Pak ya. Utamanya di situ. Kemudian stok untuk misalnya stok itu obatnya sudah agak berkurang, misalnya ada 100 item dia turun jadi 10 item berarti. Jadi dari apotek di sini yang nanti minta ke sini. Jadi di sini. Nah, prosedur minta dari apotek ke sini ini seperti apa? Ada dia punya surat permintaan dari Surat permintaan dari apotek. Iya. Tapi ini tidak ada tanda tangan apotek. Apotek satu lagi Pak. Ini kosong, tidak ada. Ini tidak ada tanda tangan. Oh, oleh kepala seksi tidak ada tanda tangan juga. Lalu ini stokal. itu kartu stok Pak. Stok. Pemberitaan 1 minggu terakhir yang menyangkut dengan ketersediaan obat-obatan di Rumah Sakit Magreti, maka pemerintah daerah memandang perlu untuk segera menyampaikan informasi dan klarifikasi kepada masyarakat melalui teman-teman media, teman-teman wartawan sebagai berikut. Bahwa yang pertama, setelah kami melakukan peninjauan ke rumah sakit tadi pagi dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa dukungan data administrasi yang ada, dapat disimpulkan ada 5 hal yang patut kita sampaikan di kesempatan ini. Yang pertama, bahwa tidak benar kalau ada kekosongan obat di Rumah Sakit Magreti. Saya ulangi, tidak benar bila ada yang mengatakan ada kekosongan. Yang benar adalah stok obat-obatan di Rumah Sakit Magreti memang mengalami kekurangan yang patut untuk segera ditindaklanjuti. Misalkan tadi dijelaskan oleh Pak Direktur dan dokter spesialis bahwa contohnya obat antibiotik, ya ini juga sudah dijelaskan oleh Pak Kadis Kesehatan sebelumnya, bahwa antibiotik itu ada beberapa jenis dan ada jenis tertentu yang memang sudah berkurang. Ya, tetapi bukan berarti tidak ada lagi obat antibiotik. Artinya bahwa masih ada obat antibiotik. Dibuktikan tadi ketika kita datang ke rumah sakit sampai memeriksa di gudang, mungkin ada teman-teman wartawan juga yang ikut. Menurut penjelasan dari dokter dan tenaga staf yang ada di baik itu di farmasi maupun di gudang, ada stok obat, tapi memang ada kekurangan untuk jenis obat tertentu. Jadi tidak benar kalau dikatakan ada kekosongan obat-obatan. Yang kedua, bahwa operasional Rumah Sakit Magreti tetap berjalan dengan baik, pelayanan pengobatan kepada masyarakat terus berjalan dengan baik, dan
Tadi saya berkunjung melihat beberapa pasien dan bertanya langsung, mungkin juga teman-teman wartawan ada rekamnya. Saya bertanya kepada mereka apakah ada terima obat dari rumah sakit, dan semua pasien yang tadi kita temui, ada 3 tadi saya bertanya, mereka menjawab mereka menerima obat dari rumah sakit. Artinya bahwa tidak ada masalah tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit Mangreti. Yang ketiga, tentang utang yang barangkali juga disebutkan. Perlu kita klarifikasi di sini bahwa bukan puluhan kontraktor. Ya, saya jelaskan berdasarkan data yang ada bukan puluhan, tapi yang ada memang jumlahnya belasan, bukan puluhan. Ya, belasan. Kemudian setelah kita cek tadi di rumah sakit apa yang menyebabkan sehingga ada utang pihak rumah sakit kepada pihak ketiga, khususnya menyangkut dengan obat dan barang habis pakai. Ternyata setelah ditelusuri, utang tersebut terjadi pada tahun 2016 sampai dengan saat ini. Jadi mulai dari tahun 2016. Itu tadi penjelasan resmi dari rumah sakit ya. Kami memperoleh informasi resmi dari rumah sakit, utang tersebut mulai tahun 2016. Ya, 2016. Apa penyebab utang? Setelah kita kaji, ternyata ada di aspek manajemen, terutama di PPTK. Ya, jadi ada aspek manajemen yang memang harus kita benahi. PPTK tidak mempersiapkan administrasi yang cukup untuk melakukan proses pembayaran. Sementara anggaran tersedia dari tahun ke tahun ya, jadi mulai tahun 2016, 17 sampai dengan saat ini anggaran tersedia. Tetapi terjadi utang disebabkan karena PPTK yang tidak mempersiapkan administrasi secara baik. Selanjutnya, komitmen kita untuk di APBD perubahan ini dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan menyiapkan anggaran sejumlah 3,1 miliar, ya, tepatnya 3 miliar 75.709.567 rupiah untuk pembayaran seluruh utang rumah sakit yang ada di pihak ketiga, terutama itu menyangkut pengadaan obat dan barang habis pakai. Pertanyaan lain adalah, apakah kalau nanti kita sediakan anggaran 3 miliar dapat terrealisasi untuk melakukan pembayaran? Nah, itulah PR kita. Karena itu manajemen di internal rumah sakit, terutama PPTK, akan dipanggil oleh Pak Sekda dan Pak Inspektur untuk di sini juga bahwa terkait dengan oksigen, sebagaimana yang disebutkan, oksigen memang mesinnya itu rusak dan pihak rumah sakit, Pak Dokter telah memesan. Ya, telah memesan, sekarang sudah dalam proses pengiriman. 2 minggu lagi alatnya itu sudah tiba di Semaki, diharapkan bisa segera terpasang supaya bisa memenuhi kebutuhan oksigen di rumah sakit Mangreti. Selanjutnya saya perlu menyampaikan di sini bahwa manajemen rumah sakit berkomitmen penuh untuk terus memberikan pelayanan. Ini ada infus ya, ada dapat obat, dapat dari rumah sakit. Oke, lekas sembuh ya.